Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazul Salsabila dari kelas 12 IPS 1 yang akan menjelaskan tentang negara maju Amerika Serikat. Informasi umum. Amerika Serikat disingkat dengan AS dalam bahasa Inggris. United States of America disingkat USA atau United States disingkat US, adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara, yang menjadi lokasi dari 45 negara bagian yang saling bersebelahan, beserta distrik ibu kota Washington DC. Amerika Serikat diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Amerika Serikat juga memiliki beberapa teritori di Pasifik dan Karibia. Dengan luas wilayah 3,79 juta mil persegi dan jumlah penduduk sebanyak 341 juta jiwa, Amerika Serikat merupakan negara terluas ketiga di dunia dan terbesar ketiga menurut jumlah penduduk. Amerika Serikat adalah salah satu negara multi-etnik dan multikultural di dunia seperti halnya Indonesia. Hal tersebut muncul akibat adanya imigrasi besar-besaran dari berbagai penjuru dunia. Aspek geografis. Letak geografis Amerika Serikat di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di sepanjang utara berbatasan dengan Kanada dan selatan dengan Meksiko, seperti yang dikutip dari National Geographic. Secara geografis, titik terendah di negara ini adalah di Death Valley yang berada di 86 meter di bawah permukaan air laut, dan puncak tertinggi adalah Denali di 6.198 meter di atas permukaan air laut. Fakta geografis menarik lainnya dari Amerika Serikat seperti yang dilansir dari Toko adalah Amerika Serikat dibagi menjadi 50 negara bagian yang masing-masing memiliki ukuran yang sangat bervariasi. Negara bagian terkecil adalah Rhode Island dengan luas hanya 4.002 km persegi. Sebaliknya, negara bagian terbesar berdasarkan luas adalah Alaska dengan 1.717.854 km persegi. 3. Di daratan terendah Amerika Serikat yaitu Death Valley, suhu terpanas yang pernah tercatat adalah 134 derajat (56 derajat Celcius) yang terjadi pada 10 Juli 1913. 4. Amerika Serikat memiliki danau terdalam dengan kedalaman 589 meter, yaitu Danau Crater di Oregon. Itu adalah danau terdalam ke-7 di dunia, yang dibentuk melalui pencairan salju dan curah hujan yang mengisi kawah yang terbentuk saat gunung berapi purba, Gunung Mazama, meletus sekitar 8.000 tahun yang lalu. Keanekaragaman hayati. Amerika Serikat menghadapi risiko kepunahan flora dan fauna beserta kerusakan ekosistemnya. Sebuah peringatan dari negara adidaya itu bagi dunia. Kompas.id edisi 7 Februari 2023 mengutip Reuters melaporkan hasil analitis Lembaga Kajian Keanekaragaman Hayati Amerika Serikat NatSurf. Harian Kompas juga memberitakan keesokan harinya hasil analisis itu berjudul Keanekaragaman Hayati dalam Fokus edisi Amerika Serikat. Hasil analisis NatSurf mengungkapkan kesimpulan yang mengkhawatirkan, yaitu 34% tumbuhan dan 40% hewan di Amerika Serikat berisiko punah. Selain itu, 41% ekosistem di Amerika Serikat berada pada risiko kehancuran. Di antara 34% tumbuhan yang berisiko punah terdapat spesies ikonik Amerika Serikat, seperti tumbuhan penangkap lalat Venus, pohon ek, dan kaktus.
Hampir setengah dari semua spesies kaktus dan 200 spesies pohon berisiko punah. Di antara 40% hewan yang berisiko punah terdapat udang karang serta kerang air tawar. Tumbuhan, hewan, dan ekosistemnya saling berkaitan serta saling memengaruhi. Laporan itu menunjukkan padang rumput dan perairan tawar Amerika Serikat adalah ekosistem yang termasuk terancam hancur akibat pencemaran, pembangunan bendungan, dan perubahan tata kelola air. Padahal di dalamnya terdapat hewan serta tumbuhan yang terancam punah jika ekosistemnya rusak. Contoh perairan tawar yang krisis ialah Danau Mead, Danau Powell yang bergantung dari aliran sungai Colorado. Dua danau buatan ini juga merupakan sumber listrik, air minum, dan air guna bagi populasi di California, Nevada, dan Arizona. Iklim Amerika Serikat mempunyai 4 musim berbeda setiap tahunnya. Iklim dari negara ini tergantung perubahan garis lintang dan keadaan geografi daerah. Perbedaan temperatur iklim yang sangat besar membuat suhu di setiap bagian wilayah berbeda satu dengan yang lain. Mulai dari panasnya gurun di Nevada, iklim tropis di Florida, salju yang turun di New York, sampai dengan iklim subarktik Alaska. Adapun seperti kepulauan Pasifik seperti Hawaii memiliki iklim tropis yang hangat sepanjang tahun dan iklim kering seperti di Michigan. Suhu rata-rata tertinggi di USA bisa mencapai 39 derajat Celcius saat musim panas. Sedangkan iklim dengan suhu terendah di Amerika Serikat bisa mencapai minus 35 derajat Celcius yang mana terjadi pada musim dingin. Bencana yang sering terjadi di negeri Paman Sam ialah angin tornado, badai, bahkan juga banjir. Biasanya terjadi karena efek pemanasan global. Berikut adalah 4 musim di Amerika Serikat. Musim panas Juni sampai Agustus, musim gugur September sampai November, musim dingin Desember sampai Februari, musim semi Maret sampai Mei. Bahasa dan aksen. Bahasa resmi Amerika Serikat tidak ada, namun sekitar 80% dari penduduknya fasih berbahasa Inggris. Penggunaan bahasa Inggris di Amerika Serikat menjadi akibat dari kolonisasi yang dilakukan Inggris pada Amerika. Sejak pengguna bahasa Inggris pertama tiba di Amerika pada awal abad ke-17, American English telah dipengaruhi oleh bahasa dari Afrika Barat, penduduk lokal, Jerman, Belanda, Irlandia, Spanyol, dan bahasa lain yang dibawa oleh gelombang imigran ke Amerika Serikat. Agama. Dilansir dari situs Pew Search, berikut daftar agama warga negara Amerika Serikat berdasarkan Aggregate Random Digit-Dial Surveys tahun 2019-2020. 1. Kristen. Mayoritas agama warga Amerika Serikat adalah Kristen. Tercatat sekitar 63% warga negara Amerika Serikat mengklaim dirinya sebagai pemeluk Kristen. 2. Yahudi. Selain Kristen, sebagian warga negara Amerika Serikat merupakan penganut agama Yahudi. Persentasenya mencapai 2% berdasarkan data survei tersebut. 3. Islam. Dalam data Aggregate Random Digit-Dial Surveys 2019-2020, populasi Muslim di Amerika Serikat ada sekitar 1%. 4. Buddha dan Hindu. Dalam data tersebut tercatat ada sekitar 1% populasi Amerika Serikat yang menganut agama ini. 5. Tidak terafiliasi. Selain agama-agama di atas, cukup banyak juga penduduk Amerika Serikat yang mengklaim dirinya tidak terikat dengan agama apapun. Untuk angkanya mencapai sekitar 28%. Politik. Amerika Serikat adalah Republik Konstitusional Federal, di mana Presiden, Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan, Kongres, dan Lembaga Peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional. Dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah-pemerintah negara bagian.
cabang eksekutif dikepalai oleh presiden dan tidak memiliki kebergantungan terhadap cabang legislatif. Kekuasaan legislatif berada pada dua kamar Kongres, Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Cabang eksekutif dikepalai oleh presiden dan tidak memiliki kebergantungan terhadap cabang legislatif. Kekuasaan legislatif berada pada dua kamar Kongres, Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Cabang yudikatif atau peradilan terdiri atas Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan federal yang lebih rendah kedudukannya. Menjalankan kekuasaan yudikatif atau peradilan. Fungsi peradilan adalah untuk menafsirkan konstitusi dan hukum-hukum federal dan peraturan-peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Hal ini termasuk menyelesaikan sengketa antara cabang-cabang eksekutif dan legislatif. Dua partai politik, Partai Demokrat dan Partai Republik, mendominasi politik di Amerika sejak Perang Saudara. Meskipun partai-partai lain juga ada, terdapat dua perbedaan utama antara sistem politik yang dijalankan di Amerika dan di sebagian besar negara-negara demokrasi maju lainnya. Hal ini meliputi bertambahnya kekuasaan majelis tinggi di cabang legislatif. Ekonomi. Amerika Serikat hingga saat ini menjadi negara yang menguasai perekonomian dunia. Bahkan negara tersebut terkenal sebagai pusat keuangan dunia, dengan Wall Street sebagai perwujudan visual kapitalisme paman Sam di era modern. Sedikit kilas balik, pasca era yang masih dipenuhi dengan pembatasan pergerakan modal internasional di masa 1950 sampai 1960-an, Amerika Serikat akhirnya mampu memanfaatkan momen perubahan 1970 sampai 1980-an ketika arus modal besar mulai semakin deras melintasi global di tengah struktur pasar keuangan global sudah banyak berubah. Mengutip pemaparan dalam Monograph Following the Money, US Finance in the World Economy, Amerika Serikat menghapus kebijakan pembatasan arus modal pada 1973, Jerman pada 1970-an, Britania Raya alias Inggris pada 1979, Jepang 1980-an, hingga Italia dan Prancis di penghujung 1980-an. Deregulasi menjadi pilihan negara-negara tersebut seiring harapan potensi arus modal yang bebas akan mampu meningkatkan peluang investasi bagi perusahaan maupun individual pada gilirannya mampu mendongkrak pendapatan dan ekonomi nasional. Selain soal deregulasi, faktor-faktor yang membuat sejumlah negara besar menggaungkan integrasi pasar finansial di dekade 70 sampai 80-an, diantaranya soal ketidakseimbangan ekonomi makro di antara negara yang mendorong aliran modal, pengetahuan lebih maju soal market dan kondisi ekonomi global, dan terobosan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang pesat kala itu. Di Amerika Serikat, liberalisasi pasar keuangan domestik di penghujung 1970-an pada akhirnya ikut memicu masuknya aliran modal asing. Sejumlah aturan pembatasan untuk masuknya modal asing pun diperlonggar. Dorongan terhadap diversifikasi internasional yang dilakukan investor institusional Amerika Serikat. Dana pensiun, reksadana, perusahaan asuransi menjadi faktor utama di balik internasionalisasi dan integrasi pasar keuangan Amerika Serikat. Proses integrasi tersebut juga semakin dalam seiring investor asing dan institusi finansial diizinkan memasuki pasar domestik di berbagai penjuru dunia. Singkatnya, kedikdayaan ekonomi Amerika Serikat pasca Perang Dunia II menjadi latar belakang faktor mengapa Amerika Serikat akhirnya keluar menjadi pusat keuangan global.
Berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) 2022, ekonomi Amerika Serikat mencapai 25 triliun US dollar, di atas China yang berada di peringkat kedua terbesar 18,3 triliun US dollar. Mata uang dolar Amerika Serikat juga mendominasi di segala aspek keuangan global. Hampir 60% cadangan devisa bank sentral disimpan dalam bentuk aset yang berdenominasi dolar Amerika Serikat. Sebagai informasi, data IMF per akhir 2022 menunjukkan cadangan devisa di seluruh dunia menyentuh 11,9 triliun US dollar. Dari jumlah tersebut, aset berdenominasi dolar Amerika Serikat mencapai 6,47 triliun US dollar. Selain itu, hampir semua kontrak komoditas termasuk minyak mentah dipatok dalam dolar Amerika Serikat. Berkat kekuatan dan stabilitas ekonomi serta segala kemajuan teknologi dan bisnis yang ada, Amerika Serikat juga menjadi rumah bagi pasar keuangan dunia. Amerika Serikat via distrik finansial yang dikenal dengan Wall Street di New York City memimpin pangsa pasar saham dunia. Dua bursa saham Amerika Serikat asal New York City berada di peringkat tertinggi di antara bursa global. Bursa New York berada di peringkat pertama dengan memiliki total kapitalisasi pasar perusahaan tercatat mencapai 22,77 triliun US dollar dan Nasdaq di posisi kedua mencapai 16,24 triliun US dollar.